Ni hao, halo semuanya, kembali lagi dengan Nubarta. Nonton bareng kita. Makasih ya udah setia menunggu updatean dari Nubarta. Semoga kalian masih akan tetap setia bersama Nubarta sampai akhir ya. Nah, kalau gitu nggak perlu lama lagi. Yuk langsung aja kita siapkan diri dan hati kita ke episode berikutnya. Selamat mendengarkan. Setelah memasuki kota, Xuan tidak ragu-ragu dan langsung menuju ke pusat kota Jinyao. Meskipun masih ada lebih dari 2 bulan sebelum pelelangan, tidak diragukan lagi akan bermanfaat bagi Xuan jika dia dapat memahami situasi di dalam rumah lelang. Lagi pula, ada banyak ahli di kota Jinyao. Bahkan jumlah ahli Dodi tidak kurang dari 10. Jika dia bisa memahami situasi di dalam rumah lelang, itu akan menguntungkan bagi Xuan. Saat Xuan melewati kerumunan manusia, dia dapat melihat sejumlah besar ahli formasi berjubah emas di sepanjang jalan. Pada saat yang sama, ada banyak toko di kedua sisi jalan yang menjual cakram formasi untuk mencari nafkah. Namun, dengan penglihatan Xuan saat ini, sebagian besar barang di toko-toko ini adalah barang cacat yang tidak dapat dilihat oleh Xuan. Hanya toko-toko di tengah kota yang memiliki harta karun sejati. Tentu saja, Xuan tidak tertarik pada cakram formasi. Tujuannya murni untuk memahami situasi di dalam kota. Mengikuti kerumunan itu, Xuan melewati banyak jalan. Pada saat yang sama, ia menemukan bahwa para ahli formasi di kota Jinyao sangat sombong. Tidak peduli siapapun orangnya, selama mereka berada di kota Jinyao, mereka akan kalah dengan para ahli formasi. Meskipun kota Jinyao besar, hampir sepertiga orang di sini adalah ahli formasi. Selain itu, semakin dekat ia ke pusat kota, semakin jelas Xuan dapat merasakan bahwa ada banyak eksistensi dengan kekuatan spiritual yang sangat kuat di pusat kota. Beberapa dari mereka begitu kuat sehingga bahkan Xuan tidak dapat dibandingkan dengan mereka. Tidak perlu terlalu banyak berpikir tentang hal itu. Tentu saja, itu adalah seorang ahli formasi yang kekuatan spiritualnya telah mencapai peringkat 4. Xuan hanya bertemu dengan satu ahli formasi tingkat itu sejak ia tiba di benua Yuanwu. Itu adalah kepala sekte pemurnian dewa, Zhen Zhen. Namun, yang tidak diduga Xuan adalah bahwa di dalam kota Jinyao sebenarnya ada seorang ahli formasi yang kekuatan spiritualnya tidak lemah dari Zhen Zhen. Dengan kata lain, asosiasi ahli formasi ini juga merupakan faksi yang sangat kuat. Hal ini memang seperti yang diharapkan Xuan. Wilayah barat tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Tempat ini juga merupakan tempat dengan naga tersembunyi dan harimau yang berjongkok. Yang disebut 4 sekte besar hanyalah kekuatan yang ada di permukaan wilayah barat. Kekuatan yang tersembunyi dalam kegelapan adalah kekuatan yang benar-benar menakutkan. Memikirkan hal ini, Xuan tak dapat menahan perasaan serius di hatinya. Tak lama kemudian, ia teringat Qian Yun yang pernah ditemuinya di gerbang kota. Aku khawatir, Qian Yun ini bukan berasal dari faksi biasa. Xuan diam-diam mendesah dalam hatinya. Meskipun wilayah barat dipenuhi dengan naga-naga tersembunyi dan harimau-harimau yang berjongkok dan sangat berbahaya, inilah yang diharapkan Xuan. Seperti kata pepatah, hanya dengan berjalan bersama yang kuat, seseorang dapat menjadi lebih kuat. Dalam perjalanan Xuan untuk menjadi ahli yang kuat, kapankah ia tidak bertukar pukulan dengan yang kuat? Melalui rasa sakit darah dan air mata, ia terus tumbuh dan dewasa. Pada akhirnya, ia mampu tumbuh menjadi pohon yang menjulang tinggi. Sementara itu, di sisi lain, setelah memasuki kota, Qian Yun dan tetua berjubah hitam di belakangnya berjalan menuju gang yang tidak terlalu ramai di kota. Di tengah perjalanan, tetua berjubah hitam yang tadinya diam akhirnya membuka mulutnya saat ini. Tuan muda, pemuda bernama Xuan itu bukan orang biasa. Suara serak keluar dari mulut tetua berjubah hitam, menyebabkan Qian Yun yang berada di depannya menghentikan langkahnya. Dia menoleh dan memperlihatkan ekspresi terkejut saat melihat tetua berjubah hitam itu. Sambil tersenyum menggoda, dia berkata, bisa membuat Paman He mengucapkan kata-kata seperti itu. Xuan itu pasti bukan orang biasa, ucap Qian Yun. Tuan muda terlalu baik. Tetua berjubah hitam itu membungkuk hormat. Seketika, mereka berdua terus berjalan masuk ke dalam gang. Pada saat yang sama, tetua berjubah hitam itu terus berbicara. Kekuatan spiritual bocah itu sudah mencapai peringkat 3. Namun, dia bukan seorang ahli formasi. Karena itu, dia pasti seorang alkemis, ucap tetua yang dipanggil Paman He itu. Ahli alkimia. Qian Yun tanpa sadar mengerutkan kening, namun dia tidak mengatakan apa-apa lagi dan terus mendengarkan. Seorang alkemis benar-benar mampu meningkatkan keterampilan alkimianya ke tingkat seperti itu, sambil juga meningkatkan dokinya. Orang seperti itu jarang ada di benua ini. Dapat dibayangkan bahwa jika tidak ada yang tak terduga terjadi, orang ini pasti akan menjadi orang kuat di generasinya, ucap Paman He.
Bagaimana orang kuat yang kau bicarakan itu dibandingkan dengan Tianju? Ucap Qin Yun. Dia hanya kuat dan tidak lemah, kata tetua berjubah hitam itu dengan nada serius. Langkah kaki Qin Yun berhenti. Ia langsung berbalik. Sepasang matanya setajam pedang saat menatap tetua berjubah hitam itu. Melihat ini, ekspresi tetua itu tiba-tiba berubah drastis. Ia buru-buru membungkuk dalam-dalam kepada Qin Yun saat hatinya bergetar. Qin Yun terdiam. Keduanya berdiri diam dalam posisi aneh ini. Tak satu pun dari mereka yang bergerak lebih dulu. Sampai 10 nafas kemudian, tiba-tiba Qin Yun tertawa keras dari mulutnya. Hahaha, bagus, sangat bagus. Kalau begitu, aku, Qin Yun, pasti akan berteman dengannya. Bagaimana mungkin aku, Qin Yun, tidak bisa menjadi orang yang kuat di masa depan? Yan He, pergi dan beritahu Qiming dari Asosiasi Master Formasi bahwa tidak seorang pun boleh bergerak. Siapapun yang berani mengambil tindakan kepada Shoyan akan mati. Setelah suaranya terdengar, tanpa menunggu Yan He menjawab, Qin Yun melangkah maju dengan wajah penuh senyum. Yan He di sisi lain mengerutkan kening. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat Qin Yun yang langsung berjalan pergi. Mata tuanya menunjukkan ekspresi aneh. Namun, pada akhirnya, dia menggelengkan kepalanya tanpa daya dan tidak terlalu memikirkannya. Tubuhnya berbalik dan dia berjalan menuju pusat kota. Selain itu, bawa kembali manajer Dan. Tepat saat Yan He berbalik, suara Qin Yun terdengar lagi. Seketika, ekspresi di mata Yan He tiba-tiba terfokus. Baru saat itulah, dia menghela nafas panjang lega di dalam hatinya. Inilah Qin Yun yang benar-benar pernah dilihatnya sebelumnya. Setelah Yan He pergi menjauh, senyum di wajah Qin Yun berangsur-angsur menghilang. Di sisi lain, Shoyan juga mengikuti arus orang dan telah tiba di pusat kota Jinyao. Berbeda dengan apa yang dibayangkan Shoyan, tidak ada bangunan besar di sini. Sebaliknya, ini adalah alun-alun yang sangat besar. Sekilas ada pilar batu hitam besar di tengah alun-alun. Pilar batu itu tingginya hampir 10 kaki dan berdiameter lebih dari 2 meter. Ada banyak jimat yang terukir di atasnya. Sinar cahaya keemasan terpancar darinya dan perlahan menyebar. Akhirnya, pilar itu mengembun menjadi penghalang emas di langit di atas kota Jinyao. Dari penampakannya, formasi ini tidak hanya terbatas pada jimat-jimat di tembok kota. Pilar batu di tengah kota adalah kunci dari keseluruhan formasi. Berdiri di alun-alun yang luas, Shoyan menatap pilar batu hitam itu untuk sesaat. Ia tenggelam dalam pikirannya. Tiba-tiba, Shoyan tersadar kembali. Matanya dengan cepat mengamati orang-orang yang lewat di sekitarnya. Baru kemudian, ia menyadari bahwa tidak ada seorang pun yang berani mendekati area dalam jarak 100 kaki dari pilar batu itu. Daerah di sekitar pilar batu itu seperti tempat berbahaya yang tidak seorang pun berani memasukinya. Apa yang sedang terjadi? Wajah Shoyan tanpa sadar menunjukkan ekspresi terkejut saat merasakan hal ini. Saat keraguan muncul di hati Shoyan, dia melihat beberapa ahli formasi di alun-alun benar-benar mengalihkan pandangan mereka ke arahnya. Selain itu, ada sedikit permusuhan dalam pandangan mereka. Sedikit terkejut, Shoyan tidak dapat menahan diri untuk melangkah maju dan berjalan menuju area yang lebih ramai. Baru setelah itu, dia menghindari tatapan orang-orang itu. Beberapa orang yang menatapnya sebelumnya, semuanya adalah master formasi tingkat 3. Pilar batu berwarna hitam itu membuat Shoyan semakin penasaran. Tampaknya ada sesuatu yang luar biasa tentang pilar batu itu. Shoyan menerobos kerumunan dan berjalan menuju rumah lelang. Shoyan mendengarkan berita yang disiarkan dari kerumunan saat dia berjalan ke arah rumah lelang. Baru saat itulah dia mengerti bahwa hampir semua orang di kota sudah tahu bahwa bunga fusang akan muncul dalam lelang ini. Dari kelihatannya, Shoyan agak lambat. Dia sudah menantikannya sejak lama. Sekarang, setelah dia mencapai tempat ini, itu sebenarnya sesuatu yang diketahui semua orang. Shoyan tanpa sadar menggelengkan kepalanya dan mendesah sambil tersenyum. Dengan kata lain, kemungkinan besar cincin itu bukanlah sesuatu yang istimewa. Sebaliknya, itu adalah kartu yang digunakan rumah lelang untuk mengiklankan lelang tersebut. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan keuntungan dari lelang tersebut. Meskipun metode periklanan semacam ini mengejutkan Shoyan, harus dikatakan bahwa karena inilah efeknya menjadi sangat jelas. Tanpa menyebutkan hal lain, hanya nama bunga fusang saja sudah cukup untuk menarik perhatian kebanyakan orang. Masih ada waktu 2,5 bulan sebelum pelelangan dimulai. Namun, setidaknya ada 10 ahli dodi di kota Jinyao. Orang-orang ini semua ada di sini demi bunga fusang. Setiap kali seseorang menyebutkan bunga fusang, wajah kebanyakan orang akan dipenuhi dengan ekspresi liar dan gila. Lelang di kota Jinyao kali ini kemungkinan akan menarik perhatian banyak orang kuat di wilayah barat. Lagi pula, bunga fusang dapat meningkatkan kekuatan spiritual bagi yang melahapnya. Efek semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa diperoleh melalui pelatihan. Setelah beberapa saat,
Shoyan tiba di depan rumah lelang. Rumah lelang besar itu terletak di sudut timur laut alun-alun. Rumah lelang itu menempati area yang luas dan bangunannya mewah dan megah. Tidak kalah dengan rumah lelang Tianyun di kota Yan. Ketika dia tiba di pintu masuk rumah lelang, Shoyan melirik 2 prajurit berbaju besi yang berdiri di sana. Dia baru saja akan mendekat ketika beberapa sosok berjubah emas dengan cepat mendekatinya. Dalam sekejap mata, mereka mengepung Shoyan. Kejadian yang tiba-tiba terjadi di depan rumah lelang itu membuat banyak orang mengalihkan pandangan mereka. Shoyan yang dikelilingi tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Tatapan Shoyan dengan cepat menyapu beberapa orang di sekitarnya. Tak lama kemudian, tatapannya tertuju pada seorang pria muda berjubah emas. Orang ini adalah salah satu dari 5 master formasi tingkat 2 yang telah terlempar olehnya di gerbang kota sebelumnya. Melihat orang ini, Shoyan langsung mengerti seluruh cerita di dalam hatinya. Dari kelihatannya, orang di depannya ini seharusnya menemukan seseorang untuk membalas dendam. Sepertinya akan ada sedikit masalah. Shoyan tersenyum tipis. Kakinya yang awalnya melangkah maju sekali lagi mendarat. Tubuhnya terpaku di tempat. Tatapannya berbalik dan sekali lagi menyapu beberapa orang ini. Total ada 7 orang. 3 di antaranya ada ahli formasi tingkat 3, sementara 4 lainnya, termasuk pemuda itu, adalah ahli formasi tingkat 2. Mengenai kultivasi mereka, selain Do di bintang 3, sisanya semuanya berada di level Bandi bintang 9. Melihat keempat orang di sekitarnya, Shoyan tersenyum dan mengangguk. Kota Jinyo ini memang wilayah para ahli formasi. Shoyan tidak ingin menimbulkan masalah. Namun, karena pihak lain bersikeras untuk datang menemuinya, Shoyan dapat menggunakan kesempatan ini untuk memberi contoh kepada mereka dan mencegah lebih banyak masalah. 7 orang yang datang dengan sikap mengancam itu pun menarik perhatian orang-orang yang lalu lalang di sekitarnya. Sontak, sorak-sorai pun terdengar dari kerumunan orang di sekitarnya. Hei, bukankah ini Liu Meng? Orang ini adalah Do di bintang 3. Kudengar dia berhasil masuk jajaran master formasi peringkat 3 belum lama ini. Akhir-akhir ini, dia sangat mendominasi di kota ini. Benar sekali, akhir-akhir ini cukup banyak orang yang menderita di tangannya. Siapa yang memintanya menjadi master formasi tingkat 3? Bahkan jika mereka marah, mereka tidak berani mengatakan apapun. Tapi apa yang dia lakukan di sini? Apakah dia akan mencari masalah dengan orang lain lagi? Cih, apa kau tidak mendengar? Liu Quan dipukuli oleh seseorang di gerbang kota. Sepertinya, orang yang memukulinya adalah seorang pemuda berjubah hitam. Melihat penampilan bocah nakal ini, pastilah dia pelakunya. Kali ini dia dalam masalah. Hahaha, kota Jinyo adalah wilayah para ahli formasi. Bocah ini akan menderita karena berani melukai seorang ahli formasi di sini. Di bawah tatapan kasihan orang-orang di sekitarnya, ke-7 orang itu akhirnya tiba di depan Shoyan. Tatapan mereka dipenuhi dengan kebencian saat mereka melihat Shoyan. Setiap wajah mereka menunjukkan ekspresi kejam. Bocah, kaukah yang melukainya tadi? Pemimpinnya seorang pria kekar berjubah emas. Dia berteriak pada Shoyan dengan suara yang dalam. Berdiri di sampingnya adalah master formasi tingkat 2 yang disebut Liu Quan oleh orang-orang yang lewat. Orang ini juga adalah orang yang telah dilukai oleh Shoyan sebelumnya. Ya, itu aku. Shoyan bahkan tidak mengangkat kepalanya saat dia menjawab. Bocah, beraninya kau menyentuh seorang ahli formasi di kota Jinyo ini. Kau benar-benar telah lelah hidup. Melihat Shoyan benar-benar memperlihatkan sikap acuh tak acuh, wajah lelaki kekar itu langsung menampakkan ekspresi garang. Sebuah pikiran melintas di benaknya, dan kekuatan spiritual yang menakutkan segera melonjak keluar. Kekuatan itu dengan cepat menggumpal menjadi tangan besar dan mencengkram Shoyan. Dengusan dingin keluar dari mulut Shoyan saat menghadapi serangannya. Kakinya melangkah maju setengah langkah. Sebuah pikiran melintas di benaknya, dan kekuatan spiritual yang besar dan dahsyat di antara alisnya mulai melonjak keluar dengan liar. Ia membentuk badai spiritual yang bertabrakan dengan keras dengan tangan spiritual besar yang menuju ke arahnya. Saat serangan itu mendarat, badai transparan menyapu mereka berdua. Tubuh mereka berdua bergetar bersamaan. Ekspresi Shoyan sedikit berubah. Dia mengurutkan kening dan mundur setengah langkah. Pada saat yang sama, ekspresi pria besar itu gelap saat dia mundur 5 langkah. Pria kekar itu baru saja berhasil menjadi master formasi tingkat 3 belum lama ini. Sementara kekuatan jiwa Shoyan telah mencapai level alkemis tingkat 3 beberapa tahun yang lalu. Setelah beberapa tahun akumulasi, Shoyan telah mencapai level alkemis lanjutan tingkat 3. Dia hanya tinggal selangkah lagi untuk menjadi alkemis tingkat 4. Pria kekar itu sudah beruntung karena mampu memaksa Shoyan mundur setengah langkah. Melihat pria besar itu benar-benar dipaksa mundur oleh Shoyan, wajah beberapa orang di sekitarnya tanpa sadar memperlihatkan ekspresi terkejut. Bahkan ekspresi di wajah pria besar itu menjadi serius. Meskipun orang di depannya tampak muda, kekuatan jiwanya jauh di atas dirinya. Tidak mengherankan bahwa ia dapat dengan mudah menembus serangan gabungan dari 5 master formasi peringkat 2.
mampu memiliki kekuatan jiwa yang sangat kuat di usia yang masih muda, dan mampu menghadapi 7 master formasi secara bersamaan, dan bersikap begitu tenang dan kalem. Ini berarti bahwa jika orang ini tidak kuat, maka kemungkinan besar ia memiliki latar belakang yang kuat di belakangnya. Dengan pikiran-pikiran ini di benaknya, lelaki kekar itu tak kuasa menahan diri untuk tidak menarik kembali niat membunuh yang meluap di dalam hatinya. Ia tahu bahwa di kota Jinyao, meskipun master formasi dilindungi karena peraturan di sini, jika mereka menyinggung golongan yang kuat, bahkan para petinggi pun tidak akan mampu menyelamatkan mereka. Oleh karena itu, ketika menghadapi orang seperti itu, ia harus terlebih dahulu memahami latar belakangnya. Bocah, aku Liu Meng, tidak membunuh orang yang tidak dikenal. Katakan, siapa kau dan dari mana asalmu? Hanya dengan begitu kau layak mati di tanganku, ucap pria kekar itu yang bernama Liu Meng. Tidak perlu mengujiku. Kalau kau ingin membunuhku, datang saja. Aku sendirian dan tidak ada faksi di belakangku. Jadi kau tidak perlu khawatir, ucap Shoyan. Begitu kata-kata Shoyan terdengar, gelombang tawa langsung terdengar dari orang-orang yang lewat di sekitarnya. Pada saat yang sama, ekspresi 7 orang di sekitar Shoyan juga berubah menjadi ejekan ini. Niat membunuh di mata mereka melonjak keluar tanpa sedikit pun penyembunyian saat ini. Tubuh Liu Meng tiba-tiba bergerak. Doki menutupi permukaan tubuhnya saat tubuhnya berputar di udara. Kaki kanannya terayun ke atas dan dengan kejam menebas Shoyan dari atas. Sikap Liu Meng yang kejam membuat orang di sekitarnya berseru kaget. Orang ini memang sombong seperti yang dikatakan rumor. Namun, menghadapi serangan Liu Meng yang tajam dan ganas, Shoyan terlalu malas untuk mengangkat matanya. Dia perlahan mengangkat tangan kanannya dan dengan lembut bertabrakan dengan kaki kanan Liu Meng. Seketika, ledakan sonik yang rendah dan dalam terdengar. Ekspresi Liu Meng juga tiba-tiba berubah saat ini. Tubuhnya mundur tak terkendali dan kakinya terhuyung-huyung selama puluhan langkah. Liu Meng segera menoleh dan segera menatap Shoyan. Orang ini sebenarnya juga seorang Dodi. Tabrakan singkat itu langsung memperlihatkan kekuatan Shoyan. Seketika, beberapa ahli formasi di sekitarnya dan bahkan lebih banyak orang yang lewat juga melemparkan tatapan terkejut ke arah Shoyan. Memang, ada banyak ahli Dodi di wilayah barat. Namun, kemungkinan besar seseorang tidak akan dapat menemukan Dodi di usia yang begitu muda. Sialan, aku benar-benar ceroboh kali ini. Bukan hanya kekuatan spiritual bocah ini lebih kuat dariku, bahkan kultivasinya pun di atasku. Liu Meng berpikir dalam hatinya dengan ketakutan. Segera setelah itu, dia menoleh dan tatapannya tertuju pada beberapa master formasi di sekitarnya. Seketika, sudut mulutnya terangkat menjadi senyum buas. Dia menoleh lagi ke arah Shoyan dan berkata dingin, Meskipun kekuatan spiritualmu lebih kuat dariku, meskipun kau seorang Dodi, aku tidak percaya bahwa kau sendirian dapat melawan 7 orang master formasi seperti kami. Liu Meng berteriak dingin. Tatapannya dengan cepat menyapu beberapa master formasi di sekitarnya. Melihat ini, mereka berenam langsung menganggukkan kepala serempak. Mereka saling bertukar pandang dan sebuah pikiran terlintas di benak mereka. Kekuatan spiritual yang kuat segera melonjak keluar dari tubuh ke-7 orang itu seperti gunung berapi yang meletus. Mereka saling terkait satu sama lain dan dengan cepat menggumpal menjadi jaring besar yang mengelilingi Shoyan dari atas ke bawah. Melihat pemandangan ini, Shoyan tanpa sadar mengerutkan kening. Meskipun kekuatan bertarungnya lebih tinggi dari mereka, bagaimanapun juga ada 3 ahli formasi tingkat 3 di sini. Kekuatan semacam ini tidak bisa diremehkan. Namun, untuk menghindari masalah lebih lanjut, Shoyan hanya bisa memilih untuk mengakhiri pertempuran dengan cepat. Api yang tak terlihat segera menyelimuti sepasang mata hitam pekat Shoyan. Begitu Shoyan mengangkat kepalanya, api panas tiba-tiba melonjak keluar dari dalam tubuh Shoyan. Api itu membawa gelombang panas yang tak terlihat, yang menyebar ke seluruh tubuh Shoyan. Nyala api ini ada Fallen Heart Flame. Fallen Heart Flame dikenal sebagai musuh bebuyutan para roh. Dengan Fallen Heart Flame di sekitarnya, tidak sulit bagi Shoyan untuk segera menghabisi beberapa orang ini dengan Fallen Heart Flame yang kuat dan kekuatannya sendiri. Ini, apa ini? Salah satu dari 7 master formasi tanpa sadar mengeluarkan seruan ketika dia merasakan gelombang panas tak kasat mata menyerang. Dia hanya bisa merasakan bahwa jiwanya bergetar hebat karena gelombang panas itu. Namun, saat pikiran menakutkan itu baru saja muncul di hati beberapa dari mereka, Shoyan dengan cepat mengendalikan Fallen Heart Flame. Dia mengepalkan tangannya, dan tangan itu berubah menjadi penguasa api besar transparan. Saat jaring spiritual besar itu jatuh, Shoyan dengan keras menebasnya. Terima kasih semua sudah mau mendengarkan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya.